Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman dari Prodi Sistem Informasi. Saya di sini akan menjelaskan ergonomis apakah teknologi telah sesuai dengan keterbatasan fisik manusia. Sebelum kita masuk ke situ, saya akan menjelaskan apa itu ergonomis. Apa itu ergonomis? Ergonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu ergo atau bekerja dan nomos hukum alam. Ilmu ini mempelajari bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan kerjanya dari aspek anatomi, fisiologi, psikologi, teknik, manajemen, dan desain dari Nurmianto 1996. Ergonomi bertujuan merancang sistem kerja yang sesuai dengan kemampuan manusia agar pekerja dapat dilakukan secara efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Jurnal pertama, yaitu pengaruh paparan cahaya biru pada perangkat digital terhadap kesehatan mata. Tinjauan redaktur. Penulisnya ada Nafisa dan Agus Setiawan. Pendahuluan, cahaya biru adalah bagian dari spektrum cahaya, tampak dengan panjang gelombang 400 hingga 500 nanometer yang dipancarkan oleh perangkat digital seperti smartphone, tablet, dan komputer. Meningkatnya penggunaan perangkat digital dalam kehidupan sehari-hari tak menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak kesehatan mata, seperti computer vision syndrome atau CVC, ada juga miopia, dan juga ada age-related macular degeneration atau AMD. Terus selanjutnya untuk tujuan penelitian dari jurnal itu yang pertama, mengkaji dampak paparan cahaya biru terhadap kesehatan mata. Yang kedua ada mengeksplorasi strategi pencegahan dan intervensi untuk mengurangi resiko kesehatan dan terkait dengan paparan cahaya biru. Untuk metodologi penelitiannya, itu dari tinjau literatur terhadap dampak cahaya biru, ada juga dari artikel dari database PubMed, Scopus, dan Web of Science, ada juga dari fokus penelitian, metode analisis risiko, dampak kesehatan mata, dan strategi pencegahan. Hasil dan temuan dari jurnal ini, pertama dampak paparan cahaya biru dapat menembus lebih dalam ke retina dan menyebabkan stres oksidatif yang berkontribusi pada kerusakan sel mata dan gangguan penglihatan. Yang kedua, kelompok rentan. Ini dapat didapatkan oleh anak-anak, remaja, dan pekerja kantoran dan lansia. Yang ketiga, ada gejala umum. Yang pertama ada mata kering, penglihatan kabur, sakit kepala, kelelahan, atau digital eye strain, dan resiko AMD pada lansia. Strategi pencegahannya yang pertama menggunakan lensa blue blocking dapat mengurangi paparan cahaya biru, tetapi efektivitas jangka panjangnya masih perlu dikaji lebih lanjut. Yang kedua menggunakan perangkat lunak pengurang cahaya biru. Mengurangi emisi cahaya biru dapat dari layar perangkat digital. Yang ketiga menggunakan aturan 20-20-20 yaitu istirahat setiap 20 menit dengan melihat objek sejauh 20 kaki selama 20 detik. Yang keempat ada pun penggunaan air mata buatan, yaitu membantu menjaga kelembapan mata dan mengurangi gejala mata kering. Yang kelima, mengatur pencahayaan, mengoptimalkan pencahayaan untuk mengurangi silau dan ketegangan mata. Selanjutnya ada jurnal kedua, yaitu Design and Evaluation of the OmniSuite, a passive occupation skeleton for back and shoulder support. Penulisnya ada Rahel Van Switz, ada Tamina Skelsic, ada Anina Brunner, Lara Cowney, Darren B, Melanie Cross, Volker, dan Balterchen, dan terakhir ada Oliver Lamberry. Untuk pendahuluannya ada musculoskeletal disorder atau MSD, merupakan penyebab utama ketidakmampuan kerja dan penurunan produktivitas cedera. Pendahuluannya ada musculoskeletal disorders,
merupakan penyebab utama ketidakmampuan kerja dan penurunan produktivitas. Cedera sering terjadi di bagian punggung bawah dan bahu, terutama pada pekerja yang melakukan gerakan mengangkat beban secara berulang. Untuk mengatasi masalah ini, dikembangkan exoskeleton pasif yang dapat mengurangi dukungan biomekanisme guna mengurangi aktivitas otot dan beban kerja fisik. Adapun metode penelitiannya, yaitu ada desain OmniSuite, yaitu menggabungkan dukungan bahu berbasis mekanisme, pegas, dan dukungan punggung berbasis tekstil elastis. Yang kedua, menawarkan fleksibilitas tinggi tanpa menghambat gerakan alami pengguna. Dan ada untuk berat total itu 2,7 hingga 3 kg tergantung ukuran. Untuk eksperimen dan evaluasi, peserta 31 orang sehat dan usia rata-rata itu 28 tahun. Tugas saya itu mengangkat beban 2,5 kg dalam berbagai pose dari jongkok hingga posisi di atas bahu. Metode pengukuran, aktivitas otot diukur menggunakan surface electropograph pada beberapa otot utama, analisis biomekanik. Model biomekanik digunakan untuk memperkirakan tingkat dukungan yang diberikan oleh OmniSuite. Hasil dan temuannya, OmniSuite secara signifikan mengurangi aktivitas otot, terutama pada deltoid dan trapezius, dan juga ada pada ector spine, dengan penurunan antara 4,1% hingga 15,7 mvc saat mengangkat beban di atas bahu. Kedua, saat membungkuk atau jongkok, aktivitas erector spinae berkurang 4,6% hingga 14,0 mvc, mengurangi beban hingga 41,5% dibandingkan tanpa exoskeleton. Kinerja exoskeleton ini sesuai dengan model biomekanik yang diprediksi, menunjukkan bahwa desainnya efektif dalam memberikan dukungan yang diperlukan. Dari segi kenyamanan, peserta melaporkan minimal ketidaknyamanan dengan skor di bawah 1/10 pada skala kenyamanan. Kesimpulan dari kedua jurnal ini menunjukkan bahwa ergonomi sangat penting dalam dua aspek berbeda, yaitu ergonomi fisik dalam kerja berat dan juga ergonomi digital dalam penggunaan perangkat. Yang pertama, OmniSuite membantu mengurangi beban otot dan risiko cedera dalam aktivitas fisik. Dan jurnal kedua, manajemen cahaya biru membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan kerja digital. Mungkin itu saja dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.